Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini merupakan edisi khusus, di mana setiap kita orang percaya hari ini memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dalam rangka peringatan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Dan saya memberikan tema dari renungan kita pada hari ini, yaitu kubur kosong, bukti kemenangannya. Kubur kosong, bukti kemenangan Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keempat Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Keempat Injil ini mencatat kubur yang kosong. Memang saudara, kubur yang kosong tidak membuktikan bahwa Yesus bangkit, ya. Tetapi kebangkitan Yesus pastilah meninggalkan kubur yang kosong. Kristus, dia tidak ada di kuburan karena dia telah bangkit. Kebangkitan Kristus ini jelas bukanlah sebuah kebangkitan yang biasa-biasa saja, tetapi merupakan sebuah kebangkitan yang penuh kuasa, kebangkitan yang penuh dengan makna, secara khusus bagi kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara, salah satu makna dari kebangkitan Kristus ini adalah kebangkitannya tersebut ini merupakan bukti kemenangan Kristus. Kebangkitan Kristus ini merupakan proklamasi dari kemenangan Kristus. Pertanyaannya adalah, kemenangan atas apa? Pertama, itulah kemenangannya atas dosa. Saudara, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini merupakan bukti kemenangan Kristus atas dosa. Kebangkitan Kristus ini merupakan proklamasi kemenangan Kristus atas dosa. Saya ingin membacakan 1 Korintus 15 ayat 17. Demikian firman Tuhan. "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu." Saudara, kematian Kristus adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan bukti bahwa Kristus telah menghapus dosa-dosa kita itu adalah Dia bangkit dari kematian. Kebangkitannya tersebut
Ini merupakan bukti bahwa kematiannya untuk menghapus dosa-dosa kita ini benar-benar telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna. Kebangkitan Kristus juga menunjukkan bahwa Allah Bapa berkenan, bahwa Allah Bapa menerima pengorbanan Kristus bagi dosa-dosa kita. Nah, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, saudara, maka percuma kita beriman kepada Kristus yang ternyata mati, yang ternyata tunduk, yang ternyata kalah kepada kematian. Dan itu berarti seperti yang 1 Korintus 15 ayat 17 ini katakan, kita masih hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena tidak ada kepastian bahwa kematiannya itu telah menghasilkan keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Tidak ada kepastian. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kematiannya ini tidak bisa memberikan kelepasan bagi kita atas dosa-dosa kita. Kenapa? Ya, Kristus masih dikuasai oleh kematian. Kristus masih tunduk. Kristus kalah dengan yang namanya kematian. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka jelas tidak akan ada kepastian bahwa kematian Kristus tersebut telah menghasilkan sesuatu apapun. Telah menghasilkan keselamatan bagi kita. Tidak ada kepastian kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi faktanya, saudara, puji nama Tuhan, Kristus bangkit atas kematian itu. Dan kebangkitannya ini membuktikan bahwa dia menang atas dosa. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya dapat diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kristus bangkit dan itu membuktikan bahwa karya pengorbanannya untuk menghapus dosa-dosa kita telah diselesaikan secara sempurna. Sehingga setiap kita, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, pasti akan diselamatkan dari dosa-dosa kita. Iman kita kepada Kristus bukan lagi iman yang sia-sia, ya, bukan lagi iman yang kosong, karena iman kita didasarkan kepada Kristus yang bangkit atas kematian. Saudara, untuk apa kita menyembah sesuatu yang mati tapi tidak bangkit? Tapi puji Tuhan, iman Kristen, iman kita didasarkan kepada satu pondasi yang kuat. Itulah kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus menyelesaikan seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan kebangkitannya memastikan bahwa karya penebusan atas dosa-dosa kita itu telah diselesaikan oleh Yesus Kristus secara sempurna. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama, kemenangan Kristus atas dosa. Yang kedua adalah kemenangan Kristus atas kematian atau maut. Saudara, kebangkitan Kristus ini juga merupakan bukti kemenangan Kristus atas kematian atau maut. Saya ingin bacakan 1 Korintus 15 ayat 54b sampai dengan ayat 57. Demikian firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan Kristus atas kematian atau maut. Saudara, bicara tentang kematian, bicara tentang maut, ya. Ini bicara tentang kematian, baik itu yang bersifat jasmani, ya. Setiap kita pasti mati, ya. Kematian yang bersifat jasmani juga menyangkut kematian yang sifatnya rohani. Itulah dikuasai dosa, itulah diperbudak oleh dosa, juga kematian kekal, itulah kebinasaan di neraka. Nah, saudara, kebangkitan Kristus ini merupakan bukti kemenangan Kristus atas kematian, atas maut, baik yang bersifat jasmani, baik yang bersifat rohani, maupun juga kebinasaan kekal di neraka. Sehingga dengan demikian implikasinya bagi orang percaya adalah
setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti dilepaskan dari kematian yang bersifat jasmani, di mana kematian yang bersifat jasmani ini merupakan kelepasan dari segala kefanaan, penderitaan, dan kesusahan dunia ini, serta kematian yang sifatnya jasmani ini merupakan gerbang menuju kepada persekutuan kekal dengan Allah. Berikutnya, dilepaskan dari kematian yang sifatnya rohani. Maksudnya, saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk melawan dosa, diberikan kuasa untuk menaklukkan dosa, diberikan kuasa untuk mematikan setiap keinginan dosa. Ya, inilah dampak dari kebangkitan Kristus. Dia menang atas kematian yang sifatnya jasmani, menang atas kematian yang sifatnya rohani, sehingga saudara dan saya tidak lagi diperbudak oleh dosa. Saudara dan saya diberi kuasa untuk melawan, mematikan setiap godaan dan keinginan dosa. Demikian pula kebangkitan Kristus ini merupakan kemenangannya atas maut, di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kematian kekal di dalam neraka. Ya, makanya tidak heran orang Kristen kalau mati dia pulang ke rumah Bapa di sorga, bukan gentayangan. Bukan harus menghadapi lagi penghakiman, ditimbang mana lebih berat, amal baiknya atau perbuatan jahatnya, atau harus melewati yang namanya ujian-ujian, apakah dia berhasil atau tidak. Tidak, ya. Melalui kebangkitan Kristus, kebangkitannya itu memberikan sebuah kepastian kemenangan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak perlu lagi lewat proses-proses api penyucian atau apalah itu. Timbangan mana yang lebih berat, amal baik atau perbuatan jahat. Tidak. Setiap orang yang beriman kepada Kristus dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena murka penghakiman Allah sudah ditanggung Kristus oleh kematiannya dan dibuktikan melalui kebangkitannya. Sehingga setiap saudara dan saya yang percaya kepada Kristus pasti memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa, pasti memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, itulah kemenangannya atas iblis. Kolose pasal 2 ayat 15 berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kebangkitan Kristus merupakan proklamasi dari kemenangan Kristus atas apa? Atas iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Ia telah melucuti iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat dan mempermalukan mereka. Saudara, kuasa iblis yang menguasai, yang memperbudak dan merasuk manusia, ini dihancurkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Kuasa iblis yang mendakwa setiap orang percaya dihancurkan oleh Kristus melalui kebangkitannya, sehingga iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat tidak bisa lagi mendakwa setiap orang percaya di hadapan Allah. Tidak bisa lagi mendakwa setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saya bacakan Wahyu 12 ayat 10-11, firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, ya, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka, orang-orang beriman, orang-orang percaya ini, mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka.
karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Luar biasa, saudara. Inilah yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan proklamasi kemenangannya atas kuasa setan, kuasa iblis, kuasa roh-roh jahat. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, iblis tidak punya lagi kuasa atau hak untuk mendakwa orang-orang yang percaya kepada Kristus di hadapan Allah. Karena seluruh dosa dan hukuman dosa sudah ditanggung oleh Kristus di atas Kalvari, dan melalui kebangkitannya orang percaya dibenarkan. Sehingga iblis tidak punya lagi hak untuk bisa mendakwa orang-orang yang beriman kepada Kristus. Saudara, iblis juga tidak bisa lagi memperbudak, tidak bisa lagi menguasai setiap orang yang percaya kepada Kristus, tidak bisa lagi merasuk orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus tidak bisa mungkin kerasukan setan. Tidak mungkin. Kenapa? Ya, roh Allah sudah tinggal di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin setan bisa merasuki seseorang yang sudah didiami oleh roh Allah? Ya, tidak mungkin, saudara. Itu sama saja seorang pencuri datang mau mencuri di kompleks TNI, Angkatan Darat atau Angkatan Laut. Cari mati itu namanya. Ya. Kalau seseorang sudah diselamatkan oleh Kristus, roh Allah diam di dalam dirinya, maka setan tidak punya lagi kuasa untuk memperbudak orang yang percaya kepada Kristus. Tidak bisa lagi merasuki orang yang sudah beriman kepada Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah di dalam Kristus tidak mungkin kerasukan. Ya, kenapa? Roh Kristus ada di dalam dirinya. Alkitab bilang roh yang ada di dalam dirimu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bahkan saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus ini diberi kuasa oleh Kristus untuk melawan, menolak, mengusir, dan mengalahkan iblis. Luar biasa. Markus pasal 16 ayat 17, kemudian Yakobus 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, dan Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Oleh sebab itu, kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa masih ada saya temukan orang Kristen yang kerasukan setan? Nah, itu yang menjadi alamat Injil. Ya, kepada dia perlu diberitakan Injil. Kepada dia perlu diberitakan Kristus yang adalah keselamatan bagi setiap orang yang berdosa. Kalau dia bertobat, percaya kepada Kristus, ya, dalam kasih karunia Allah, maka dia bisa dilepaskan dari cengkraman kuasa iblis. Sehingga iblis tidak lagi mendapatkan hak mendakwa dia. Ya, dia didiami oleh roh Allah. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang yang sudah didiami Kristus, yang sudah mengalami karya keselamatan Kristus untuk melawan, menolak, mengusir, dan mengalahkan iblis. Bukankah setiap orang percaya diutus untuk perang melawan iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat, dan mengalahkan mereka? Oleh karena apa? Jelas bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tapi seperti Wahyu 12 ayat 10-11 tadi dikatakan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 kemenangan yang diproklamasikan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah proklamasi kemenangan Kristus. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa. Sehingga saudara dan saya tidak lagi hidup dalam dosa. Saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara dan saya tidak akan kembali lagi kepada kubangan dosa. Tapi saudara dan saya dalam pertolongan Roh Kudus berjuang untuk terus memerangi, mematikan setiap keinginan dan godaan dosa. Yang kedua, kemenangan Kristus atas kematian, atas maut. Saudara dan saya tidak lagi berada di bawah murka Allah. Roma 8 ayat 1 berkata, tetapi orang yang percaya kepada Kristus tidak akan lagi mendapat penghukuman. Demikianlah mereka yang ada di dalam Kristus tidak akan ada lagi mengalami penghukuman. Kenapa?
karena Kristus sudah menanggungnya di atas Kalvari, di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya, proklamasi kemenangannya atas apa? Atas iblis, setan-setan, dan roh jahat. Setiap orang percaya, iblis tidak bisa mendakwa lagi dia di hadapan Allah, karena dia sudah dibenarkan oleh darah Kristus, oleh kebangkitan Kristus. Setan tidak bisa lagi memperbudak, menguasai, merasuki orang percaya. Bahkan orang percaya diberi kuasa oleh Kristus untuk melawan, menolak, mengusir, menaklukkan, dan mengalahkan iblis. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh kemenangan Kristus yang dinyatakan di dalam kebangkitannya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus juga turut menikmati kemenangan Kristus ini. Baik itu kemenangan atas kematian kekal, baik itu kemenangan atas dosa, baik itu juga kemenangan atas kuasa iblis, setan-setan, dan roh jahat, termasuk juga kemenangan di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan iman kita selama kita berada di dunia ini. Saudara, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kemenangan ini memberikan jaminan, memberikan kepastian bahwa tidak ada yang bisa memisahkan setiap orang yang beriman kepada Kristus dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 35-39 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Soli Deo Gloria. Inilah jaminan, inilah kepastian dari apa yang menjadi karya Kristus bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Saudara, kalau keselamatan kekal kita ini sudah dijamin oleh kebangkitan Kristus, apalagi soal-soal pergumulan hidup yang kita alami di dunia ini, pastilah Tuhan tidak akan tinggal diam. Kenapa? Itu tadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun tantangan pergumulan yang kita alami di dunia ini, pasti bisa kita hadapi, tentu saja di dalam kekuatan dan pertolongan Kristus yang sudah bangkit dan hidup itu. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah firman Tuhan ini boleh memanggil kita. Memanggil untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Dan percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Yang sudah menyediakan keselamatan kekal itu bagi saudara dan saya. Mari, datanglah kepadanya, bertobatlah. Dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bagi setiap saudara yang sudah di dalam Tuhan, yang mungkin menghadapi berbagai macam pergumulan, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Kalau keselamatan kekal kita sudah dijamin, dikerjakan oleh Kristus, tanpa sedikit pun ada andil kita, maka apapun pergumulan kita yang ada di dunia ini, percayalah, selalu ada harapan. Ada satu lagu mengatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu,
dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.